Selamat pagi semua. Terimalah salam kasih dalam nama Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya, budaya semua. Hari ini kita akan masuk ke materi Katina, esensi dan makna. Kebetulan memang ini adalah bulan-bulan untuk kita merayakan Katina, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke esensi dan makna, mungkin kita harus tahu dulu sejarah ya, biar kita benar-benar paham. Karena matiin. Ya, tadi udah sekilas lagu-lagu Katina. Biasa kita menggunakan lagu-lagu ya, membuat kita bahagia mengingat itu. Bapak Ibu sekalian, pada masa Buddha Gautama 2500 tahun yang lalu, ya, awalnya belum ada yang namanya persembahan-persembahan seperti ini, ya, karena kehidupan Buddha seperti kita ketahui itu diawali dengan sebagai pertapa, ya. Kemudian dari satu rumah ke rumah, kalau pagi-pagi ya bangun, ya, kemudian bawa patah keluar untuk sarapan pagi, ya. Begitu jalan ke desa, ada rumah yang memberi 2, 3, sudah cukup langsung pulang. Ya, jadi jangan bayangkan zaman Sang Buddha dulu patahnya sampai penuh-penuh ya, enggak ya. Jadi secukup dia makan untuk pagi dan siang, sudah pulang lagi ke pondoknya untuk melakukan ya seperti kita belajar lagi atau meditasi dan sebagainya, ya. Nah, kegiatan persembahan jubah ini belum ada sebelumnya, ya. Nah, kejadiannya bagaimana, ya? Kita akan masuk ya. Ya. Sebenarnya ada satu video ya yang menceritakan mengenai sejarah. Ya, saya ambil dari videonya. Ya, mungkin nggak usah kita puterin. Ya, di awal seperti yang saya ceritakan, para biku, samanera kecil itu jalan kaki. Jadi nggak ada yang naik mobil ya. Jangan bayangin mudah jalan kaki, dan itu kadang tidak pakai alas kaki, kadang dibuat dari bahan-bahan alami untuk alas kaki, ya, berjalan, ya. Dan mereka biasanya tidak menetap di satu tempat berpuluh tahun, bertahun-tahun, itu tidak, ya. Berapa tahun, kemudian jalan lagi, pindah lagi, ya, sambil menyampaikan bimbingan dharma kepada penduduk setempat, ya. Nah, kejadiannya itu adalah kalau seperti kita Indonesia, kita punya 2 musim kan, ya, musim panas, musim hujan, ya. Nah, di India itu juga ada namanya musim hujan, wasa, atau disebut juga wasa-wasa. Itu musim hujan, ya. Nah, musim hujan ini kalau kita berber kan ya, berber ya. Nah, India juga lebih kurang seperti itu, ya. Pas berber itu udah mulai musim hujan, ya. Masa wasa itu sebenarnya masa di mana dimulai dari Juli. Jadi bulan purnamanya Juli, berarti Capgo. Capgo bulan Juli sampai Juli, Agustus, September, Oktober. Ya, sampai Capgonya Oktober. Itu masa dari wasa, masa musim hujan, ya. Nah, kenapa sih milih masa musim hujan, ya? Masa musim hujan ini seperti kita ketahui, hewan-hewan di tanah itu kan keluar. Kenapa? Hujan itu menutupi tempat mereka terpaksa keluar. Kalau nggak mati dong di dalam tanah, ya. Nah, pada saat hewan-hewan keluar, kalau bibinya jalan kan nginjak, berarti akan membunuh kan hewan-hewan yang ada di tanah tersebut. Maka Buddha Gautama membuat aturan lah bahwa pada musim hujan para biku itu dianjurkan ya untuk tinggal menetap di satu tempat selama 3 bulan. Ya, dianjurkan berarti tidak dipaksa ya sebenarnya. Kamu pakai logika sendirilah ya. Kalau misalnya memang terpaksa ya harus keluar, tapi harus hati-hati menginjak apa-apa gitu ya. Nah, itu. Terus perumpamaan yang diberikan oleh Buddha Gautama itu adalah di sebelahnya itu mungkin nggak kelihatan dari jauh. Burung saja katanya pada saat musim hujan itu akan menetap di sarang. Ya, ya. Jadi burung aja udah tahu secara naluri ini hujan, dia harus menetap di dalam satu tempat. Ya, itu pengandaian yang diberikan.
Jadi pada masa wasa itu para biku melakukan retret sebenarnya, retret untuk dirinya sendiri. Jadi 3 bulan ini adalah dia belajar lagi, ya, memperdalam lagi apa yang sudah diketahui, terus mengukuhkan jalannya sila. Kan kalau para biku silanya banyak 200-an, ya biku ini lebih banyak lagi, ya hampir 300 ya, gitu ya. Nah di saat 3 bulan itu kan lebih enak kan, lebih teratur hidup ya. Jadi benar-benar sila yang di jalan itu lebih terarah, bisa dikerjakan. Oke. Oke. Satu saat ya ada serombongan biku dari desa Pawa. Jadi mereka ini kan berjalan satu saat sampai ke desa Pawa. Nah di desa Pawa ini ya mereka kepingin bulan Oktober itu ketemu dengan Buddha Gautama, mendengarkan ceramah damanya, gitu ya. Namun musim hujan samalah seperti sekarang, kita nggak tahu kapan turunnya, benar nggak? Ya, jadi waktu beliau start dari desa Pawa itu masih panas, belum hujan. Harapannya di bulan Oktober tadi sudah ketemu, bisa mengikuti ceramah damanya dari Buddha Gautama. Namun di pertengahan jalan antara desa Pawa ke Jetawana, ya ketemunya di Saketa, itu hujan turun deras banget. Ya, hujan turun deras banget. Akibatnya apa? Perjalanan kan tertunda. Ya, tertunda, akhirnya mereka menginap di desa Saketa. Ya. Kejadiannya apa? Ya, setelah hujan lebat berhenti, mereka pun melanjutkan perjalanan kan ke Jetawana. Targetnya kan Oktober sudah harus sampai di sana. Coba bayangin kalau sekarang naik mobil sebentar aja paling berapa jam nyampe. Kalau zaman dulu jalan kaki itu berbulan-bulan baru nyampe, saking mau mendengarnya tuh baru nyampe 3 bulan kemudian. Jadi orang zaman dulu kenapa tekadnya kenceng banget? Karena itu. Lah kalau kita kenapa sekarang jadi lembek? Karena terlalu dimudahkan, benar nggak? Semua serba gampang kan? Ya, akibatnya kita menganggap sepele, nyantai bela. Kan kerja suka ditunda-tunda. Kenapa? Bisa kerja on the spot gitu. SKS bisa. Kalau zaman dulu nggak bisa. Ya gitu ya. Nah, akhirnya mereka melanjutkan lagi setelah hujan menuju ke Jetawana. Nah, seperti kita ketahui, Jubah Bante kan panjang tuh. Ya, kalau berjalan, kalau kita aja jalan, coba cipratan kena nggak? Cipratan kena ya. Nah, cepat jalannya. Padahal udah jalan lambat, masih juga ada gitu di bawah, ya. Oke, akhirnya pada bulan Oktober itu sampailah mereka ke Jetawana. Ya. Nah, di sana ada seorang ibu namanya Wisaka. Ibu cantik ya. Udah kaya, cantik pula ya, itu karena tumpukan karma baik juga ya. Oke, kemudian dia melihat para biku yang hadir itu udah capek, ya, sudah basah kuyup, keringetan. Dilihatnya jubahnya, waduh, kotor. Nyaman nggak untuk mendengarkan ceramah Dharma dari Buddha Gautama? Nggak nyaman lagi kan? Ya, maka beliau ini mempunyai, ya, enggak apa, hidup lagi. Maka si ibu ini punya tekad, ya, ingin membantu para biku ini, mati lagi. Ingin membantu, hidup lagi. Wah, ya. Memang ininya aja ya. Oke. Jadi beliau ini ingin membantu ketiga 30 biku itu untuk bisa lebih nyaman mengikuti ceramah damanya Buddha Gautama, ya. Bapak Ibu sekalian, ya. Kita ketahui bahwa biku ini nggak kayak kita. Kalau berangkat ke Jakarta sekoper besar kita bawa, benar nggak? Kalau pacak pagi ganti, siang ganti, tedo ada lagi, banyak kan? Koper tarik besar. Padahal datangnya cuma 2 hari. Coba bayangin, ya, sepatu pagi lain, siang lain, kan banyak kan gitu kan tarik. Tapi para biku itu cuma datangnya bawa baju di badan sama patah satu. Coba bayangin, ya kan? Bagaimana ya baju itu berbulan-bulan dipakai, wih harum gitu ya. Kalau kita pikir wah harum banget gitu ya, kelihatan. Ya, nah jadi si Ibu Wisaka ini masuk akal kalau dia lihat gak nyaman ya kayaknya. Nah akhirnya beliau ini menemui Buddha Gautama.
mengajukan ya apa yang ingin dia lakukan, ya. Nah, Buddha Gautama ini cukup bijaksana kan ya, melihat ibu ini tulus, ya. Jadi dia bisa melihat ini tulus nih orangnya. Terus dia melihat memang kondisinya para biku itu sudah tidak menunjang lagi lah ya jubahnya, jadi harus ganti ya, minimal itu dicuci, ganti yang baru. Akhirnya diperkenankan oleh Buddha Gautama. Saat itulah kejadian pertama untuk Katina. Jadi sebelumnya belum ada ya. Saat itulah jadi Katina, dan bulan itu disebut bulan Katiko. Katiko itu jadi dari Katina ya, bulan Katina. Selanjutnya baru kejadian seperti itu. Oke, si ibu ini hanya mempersembahkan kain. Paham ya? Kain untuk jubah. Ya. Nah, kain tadi baru akan dibuat oleh para biku itu juga. Kalau dulu, ya, nggak ada yang namanya meteran, benar ya? Ya, semua di kirologi. Ya, tingginya berapa, lebarnya berapa, gitu ya. Terus bantai juga nggak pakai pinggang, benar nggak? Semuanya lurus ya. Nah, jadi alat yang mereka pakai itu seperti mistar ya. Kalau kita kayak dari bingkai-bingkai itulah salah satunya. Ukur panjang lebarnya tuh bingkai. Nah, bingkai kayu itu kalau bahasa palinya katina. Bingkai kayu yang ngungkur buat jubah itu namanya katina. Ya, awal ceritanya katina. Jadi jubah bante itu diukurnya dari bingkai kayu. Ya, panjang lebarnya bingkainya berapa kali ya, dan ininya berapa kali. Makanya kan jubahnya juga ada kotak-kotak juga kan dibuat ya, ada kotak-kotaknya. Semua ukurannya dari bingkai kayu, lurus dan segi itu, ya. Nah, jubah ini pun dibuatnya ada syarat, maksimal 24 jam harus sudah selesai. Dibuat oleh para biku dan maksimal waktunya 24 jam harus selesai. Baru boleh dipakai untuk perayaan Katina. Ya. Jadi tidak mudah-mudah ya 24 jam, coba bayangin 30 biku ya, jahit segala macamnya ya. Jadi biku juga mesti bisa jahit ya. Dulu belum ada mesin jahit loh. Pakai tangan, benar ya? Pakai tangan ya. Berarti mereka sangat terampil ya, udah biasa ya. Ngerjakan dari biku untuk biku gitu. Jadi tidak ada umat campur tangan di sana gitu. Ya, nah itu awal dari kata katina. Ya, dari bahasa Pali yang berarti bingkai kayu. Nah, setelah dibuat jubah itu, keesokan harinya adalah perayaan Katina. Perayaan Katina itu punya syarat. Minimal harus dihadiri 4 orang biku. Minimal. Ya, kalau kurang dari 4 biku nggak bisa kita rayakan Katina. Karena 4 ini adalah perwakilan dari komunitas sangga. Kalau 1 orang, wakil diri sendiri dong. Ya, ada 4 orang untuk mewakili komunitas sangga. Ya, jadi para panitia acara mesti lihat dulu, mengacu ke aturan mestinya gitu. Ya, kalau mau buatin jubah harus apa gitu ya. Itu. Nah, saat ini kejadian itu terus kan berulang. Akhirnya setiap tahun diulang. Ya, Bu, kalau jubah bante dibuat tiap tahun banyak dong. Oh tidak, satu biku itu punya batasan jubah. Ya misalnya 3 kalau sekarang. Ya, kalau koyak masih bisa dijahit-jahit. Tapi kalau memang tidak bisa itu baru jubahnya ganti. Makanya pada saat kita persembahan jubah, bante kan kadang gedubel, ay mak-mak nih ngasih aku kain terus anaknya udah dikasih ke aku, siapa yang nak pakai jubahnya lagi? Ya kan suka begitu kan kadang. Nian bante, iyalah numpuk Cedewi katanya. Kain-kain tuh numpuk, makanya jadi dibuat sarung ya kan, dibuat apa ya gitu ya. Jadi numpuk gitu. Ya, nah kejadian kalau Bante ngomong apa? Iya, yang dikirim ke kita anak yang nakal-nakal katanya.
ya untuk dididik ya untuk jadi biku ya. Ya baguslah Bante. Ya maksudnya yang baik juga lah katanya dikirim gitu ya. Nah tapi bagaimana image kita itu adalah sebenarnya eh, ya apa yang dikeluhkan oleh Bante itu ada benarnya juga ya. Tapi dari emak-emak ada benar juga ya kalau lah baik tidak payah diatur benar ya. Yang nakal tuh lah ya minta tolong Bante ya. Jadi tidak salah lah satu ya satu sama lain itu nggak salah. Cuma di kita ini salah image-nya adalah saat kamu jadi biku kamu nggak bisa keluar. Jadi orang tua ini takut, benar nggak? Ya apalagi anak satu-satunya kan. Nah gimana nih? Ya hartanya mau dikemanain gitu loh. Untuk kita juga boleh kan sebenarnya. Oke ya. Jadi sebenarnya di negara-negara Buddhis ya, seorang cewek mau terima cowok itu dengan syarat dia pernah jadi samanera loh. Ya. Walaupun samaneranya cuma 3 bulan atau apa, itu dijadikan syarat. Kenapa? Mereka ikut itu secara retret mendalam, benar nggak? Ya, kehidupan biku itu bagaimana, hidup yang sederhana itu bagaimana, itu malah dijadikan syarat. Jadi seorang cewek itu akan bahagia sekali kalau calon suaminya itu pernah jadi itu, ya, jadi samanera minimal gitu. Nah kita belum ada budaya seperti itu. Jadi untuk masuk ke dalam apa komunitas biku samanera itu tidak harus umur hidup. Kamu mau belajar hidup sederhana, belajar hidup itu boleh ikut aja. Ya, ikutlah 3 bulan. Ini anak-anak kemarin kan ada yang sudah coba kan dari PBS 3 bulan selesai dia lepas balik lagi kerja lagi. Jadi dia tahu persis gitu. Ya, nah kalau kita mulai membudayakan seperti itu mestinya bagus dong, ya kan? Kenapa? Anak-anak jadi tahu oh ini ajaran Dharma, mengikat kita kepada apa ajaran Dharma kan jadi begitu. Ya, kayak jadi harus dirubah image kita, ya. Tidak harus seumur hidup. Karena apa? Itu proses kita, proses hidup kita. Ya kalau kita masih belum mampu, tidak apa, silakan lepas gitu. Ya, oke ya. Jadi jalan, maksud saya tuh Hari Katina nih jadi jalan karena jubahnya memang untuk kasih para samanera atau biku yang baru gitu. Kalau akan biku lamo, ala kebanyaknya selemari banyak dikasih orang terus gitu. Ya, jadi proses Katina ini bisa berputar. Oke, nah setelah Katina ini terus berjalan ya, kita bisa simpulkan sebenarnya perayaan Katina ini ada 4 hal yang bisa kita pegang ya. Pertama, perayaan Katina ini sebenarnya wujud. Pertama, wujud syukur kita. Wujud syukur kita kepada Biku Sangga yang telah ya mendidik kita secara spiritual. Ya, membabarkan dharma, ya mungkin memberikan nasihat kepada kita, mungkin menegur kita kalau kita salah, ya. Setelah banyak yang kita terima itu wajar dong kalau setahun sekali kita mengucapkan syukur. Bersyukur kita masih punya biku yang bisa mengingatkan kita ke ajaran spiritual. Ya, sebenarnya kita ini adalah generasi yang masih bersyukur. Kenapa? Ajaran Buddha masih ada. Ya. Jadi karma kita yang hidup di masa ini sangat baik. Ya, kenapa masih bisa ketemu ajaran Buddha? Kenapa? Sekarang kan sudah terkikis, benar nggak? Kita menjadi sangat minoritas karena terkikis tadi. Ya. Akibatnya nanti kita nggak tahu generasi cucu kita masih nggak ketemu dengan ajaran Buddha. Ya, jadi sementara kita bangga lah, kita masih bisa ketemu. Ya, maka kata saya, anak cucu hati-hati didekatkan dengan Dharma. Ya, kalau kita udah jauh dari Dharma, ya, nah itu kemungkinan apa? Berputar lagi, nah kiamat itu mungkin capai di sana ya. Karena kan orang sudah saling sabet, saling apa kan? Sekarang kan begitu kan? Korupsi aja bangga, benar nggak? Ya, membunuh aja, oke. Murid sama guru udah nggak hormat lagi. Nah kasus terakhir kan? Yang merokok ditampar sama kepala sekolah, langsung bapaknya hubungin gubernur, ya. Terus sesekolahan anak-anak tidak mau masuk sekolah kalau ada kepala sekolahnya itu, kan lucu ya. Zaman kita kayaknya zaman kita nih nggak terlalu jauh juga. Zaman kita dulu, ya guru marah aja kita udah mengkeret, ya. Yakin nggak kalau kepala sekolah itu langsung nabok, langsung nampar? Nggak yakin, benar nggak? Pasti sering ditegur kan si anak itu, ya kan? Jangan merokok, tidak boleh, ini ada tulisan. Sering ketemu lagi, ulang. Mungkin sudah saking jengkelnya, yaitu keluar tadi tamparan. Cuma anak-anak ini memakai hukum apa? KDRT, benar nggak?
untuk menjerat si kepala sekolah. Ya, akibatnya ada ketemu lagi saya di sini. Ternyata ada satu guru duduk di sebelah, murid itu ngerokok, dia diamin baik. Ditanya, Pak, nggak bocah itu? Dah, biarlah, takut kaget jadi kasus yang itu. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Suka-suka, benar nggak? Makanya banyak yang netizen yang lain, ya kalau memang nggak mau, kan guru itu mewakili orang tua, karena orang tua kan nggak sanggup ngajarin terus, benar nggak? Lagi kecil aja ABC masih bisa, selanjutnya bisa ngajar aljabar atau apa nggak? Nggak kan? Lupa kan? Kita minta tolong guru kan? Guru tuh wakil dari orang tua sebenarnya, ya kan? Kalau guru itu tidak dihormati, ya apalah artinya, mendingan balik ke rumah diajari oleh orang tuanya kan. Banyak yang netizen yang balasnya seperti masuk akal gitu ya. Sama seperti Bante ya. Para biku ini adalah guru spiritual kita kan. Kenapa? Karena orang tua kita punya batasan kemampuan untuk mengajarkan hal-hal yang spiritual ya. Akhirnya apa? Kita dibawa ke wihara untuk belajar. Belajar dengan apa? Dengan guru spiritual kita, yaitu para biku. Ya. Nah, karena kita sudah diajarkan segala macam, itu berarti apa? Kita bersyukur masih bisa bertemu beliau yang bisa mengajarkan kita. Ya, jadi itu wujud syukur kita. Kemudian bakti. Ya. Karena kita sudah menerima manfaat ya dari kehadiran para biku itu, wajar juga kalau kita berbakti. Ya. Berbakti kepada para biku itu. Baktinya dengan cara apa? Melihat beliau itu butuh apa. Benar ya? Sama seperti orang tua kita kan? Ya, kita lihat mama butuh apa. Ya, atau kita ajak makan bareng, ya kan? Itu kan wujud bakti sebenarnya. Ya. Nah, para biku ini juga wujud bakti kita, kita memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh para biku itu. Ya. Jadi kalau misalnya kita mempersembahkan, bukan berarti kita mau cari nama, benar ya? Bukan berarti kita mau jilat, bukan. Tapi kita tahu biku ini tidak cari uang. Ya, dia yang mengajarkan kita. Maka balasannya adalah kita berbakti membantu memenuhi kebutuhan para biku. Ya. Tapi ada yang julid, nanti ada yang julid. Bu, tapi biku itu bawa mobil. Bu, biku ini, please deh, ya, jangan pernah melihat ke pribadi tertentu. Yang kita lihat itu adalah komunitas sangga secara besar. Dan beliau dalam komunitas itu mewakili Buddha Gautama. Paham ya? Jadi kita melihatnya ke atas yang besar. Kalau soal pribadi-pribadi yang salah guna, salah apa, jangan pernah dilihat. Itu masalah dia sendiri gitu. Ya, kita percaya komunitas sangga itu masih murni. Ya, masih menjalankan apa yang diajarkan oleh Buddha Gautama, ya, oke. Dan biku itu pun juga punya karma, benar ya? Kalau dia memang mengerjakan apa sebagaimana yang tugas dia akan mendapatkan karma baik yang lebih besar dari kita sebagai umat, loh. Benar ya? Karena sila dia besar, banyak. Ya. Tapi kalau dia tidak jalankan, dia juga terima karma yang lebih besar juga daripada kita, gitu loh. Ya, jadi tidak usah julid urusan itu, urusan pribadi. Yang kita lihat itu komunitas sangga secara keseluruhan, perwakilan dari Buddha Gautama. Paham ya? Jadi kalau orang julid tak usah dengerin, ya, karena mencemari kita, itu akan mencemari kita, ya. Oke, terus yang ketiga itu wujud sada. Sada itu wujud keyakinan kita, ya. Maksudnya apa? Ya, saat kita belajar ya ajaran Buddha Gautama, saat kita mempunyai keyakinan yang utuh, ya, maka kita benar-benar merupakan umat Buddha. Benar nggak? Nah, keyakinan itu dapat dari mana? Diajarkan oleh siapa? Ya kan, pertanyaannya balik lagi kan? Diajarkan oleh komunitas tadi, biku tadi. Ya. Dengan demikian wujud apa? Wujud dari keyakinan kita. Kita yakin ajaran dari Buddha Gautama itu benar. Ya. Jadi perwujudan kita yakin. Maka kita akan datang, hadir, dan melakukan atau merayakan Hari Katina.
Yang keempat, nah ini yang benar-benar diri kita, mengikis kemelekatan. Di silentin aja. Di silentin. Nah, dibantu kalau iya mungkin nggak tahu anak yang sebelahnya di ini. Di apa volumenya. Oke, nah mengikis kemelekatan ini maksudnya apa? Coba bayangin. Pada saat Hari Kartina kita mempersembahkan ya apa-apa. Lihat kantong. Ya kalau Pak Juliono banyak duitnya. Kalau kita kan terbatas. Tengok kantong. Nah, bulan tua, tanggal 26 kan bulan tua. Lihat kantongnya kosong. Iya kan? Itu kan? Padahal sebenarnya dia ada simpan lagi di tempat lain kan sebenarnya ya, tapi nggak banyak. Mikir dia, masih sisa seminggu, masih nak belanja ini, belanja ini, belanja ini, belanja ini. Akibatnya, sudahlah, nggak usah datang Hari Kartina. Ngapain? Kan pikirnya begitu. Ya. Nah, ini konsep yang apa ya, sempit kalau saya ngomong. Kenapa? Berdana kita selalu ukur dengan duit. Benar nggak? Padahal berdana itu banyak hal, mulai dari berdana pikiran. Kita memberikan pengarahan, memberikan solusi, ya itu juga membantu. Berdana juga. Dari kata-kata, dari ucapan kita. Coba bayangin kalau yang ngomongnya ketas-ketus. Kira-kira itu berdana nggak kata-kata itu? Kalau ketusnya untuk memberikan ajaran, menyadarkan orang, kan kadang kita pukul itu kan supaya sadar, benar nggak? Kalau memang kita harus ketus memang untuk menyadarkan, nggak masalah. Itu justru berdana, benar nggak? Tapi kalau secara umum orang nggak masalah apa-apa, kok kita ketusin, itu juga bukan berdana, terbalik. Ya kan? Justru kita harus bagaimana kata-kata kita manis, enak didengar orang, itu berdana dari ucapan. Ya. Tadi udah dicek kantong nanggung, tinggal seminggu lagi duitlah sedikit. Nak berdana berapa? Nak masuk ke 2000. Kira-kira malu gak? Gak malu saudara-saudara sekalian. Gak apa-apa. Masih ingat gak ada cerita waktu zaman Buddha Gautama? Pada saat Buddha Gautama sampai di satu kerajaan, beliau ingin membabarkan Dharma kan, diminta oleh raja tersebut. Ada seorang nenek, sudah tua, di rumah gubuk, udah bayangin berarti nggak punya uang. Dia sudah tua tapi punya keyakinan yang sangat tinggi dengan ajaran Buddha. Dan berharap untuk bisa datang dan ingin mempersembahkan lentera. Lentera berarti apa? Yang pakai minyak zaman dulu kan? Ya. Cuma dia nggak punya duit, coba bayangin. Ya. Pikir apa yang dijual? Nggak bisa dijual, barang udah buruk semua. Ya. Akhirnya apa? Buka konde. Orang zaman dulu kan konde itu panjang. Rambutnya yang bisa dia jual. Rambut dijual untuk apa coba? Ya untuk rambut palsu lah. Ya kan? Konde palsu kan bisa dibuat gitu. Ya kan? Jadi itu masih bisa diperdagangkan. Akhirnya dia pergilah, ya boleh ngomong barter lah ya, sama yang jual minyak untuk lentera. Ya ambillah rambut saya, potong, saya minta minyaknya itu. Padahal minyaknya nggak banyak, dia hanya untuk ngidupin lentera itu. Jadi rambutnya jual murah banget gitu, gitu ya. Terus dia bawalah minyak itu ikut menghadirin di wadah ya untuk menghidupi lentera yang ada. Nah kejadiannya itu tempatnya kan gede tuh, ya hadirlah para bangsawan tuh di depan kan, beliau tuh hanya di belakang, ya di belakang, ya. Terus pada saat itu, ya nggak ada kayak tempat kita ada AC kan, ketutup kan. Nyaman kan? Zaman dulu kan belum ada AC, berarti ada bagian terbuka supaya udara masuk kan? Nah, saat itu terjadi yang namanya angin, bus masuk ke dalam. Ya, semua lentera orang tuh mati, kecuali lentera si nenek tadi. Ya. Dari semua gelap tiba-tiba ada lentera kecil yang lama-lama menerangi ruangan tersebut. Ya, Buddha Gautama hanya melihat. Disitulah menunjukkan apa? Sada yang sangat kuat dari si nenek itu yang mengalahkan apa? Angin yang kencang itu. Kisah yang mengharukan. Ini menunjukkan apa? Berapapun kamu punya uang, entah 2000, entah, tapi dengan sada kamu yang kencang, yang kuat, itu luar biasa nilainya. Ya, jadi jangan bilang aku udah punya duit, cak mano, duitnya tinggal seminggu lagi. Nah untuk ongkos transport anak aku,
Silakan, mau berapapun tidak apa. Atau kamu mau bantu bersih-bersih, itu pun sudah berdana. Ya, jadi nilai itu luar biasa. Ya. Kalau belajar tantra lebih hebat lagi ya. Uang sekian kamu bisa visualisasikan dia berlimpah. Ya, membelah diri kalau dari tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak, itu di tantra. Jadi tantra ini mempunyai kita diasah untuk mempunyai kemampuan visualisasi. Punya duit cuma 100 perak koin, pegang dia karena visualisasikan dia melimpah, tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak, sampai akhirnya memenuhi luar angkasa sampai penuh. Dunia ini penuh. Coba bayangin 100 perak sepenuh dunia, berapa triliun, benar ya? Hanya 100 perak koin. Yang bisa lihat cuma dia visualisasi dengan keyakinan dia. Kemudian dia persembahkan kepada para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa. Kemudian para ibuku di kehidupan lalu, saat ini dan yang akan datang. Kemudian dibawa lagi kepada semua makhluk. Kenapa? Banyak duitnya, benar nggak? Ya, memenuhi seluruh jagat raya dan luar angkasa. Persembahkan. Ya. Itu di tantra. Ya, jadi kekuatan dari visualisasi dengan sadanya yang tinggi bisa dengan berapapun juga. Ya, jadi jangan pakai tag, wah mesti yang duit merah ya dalam amplop baru bangga, apalagi kakek bikunya ada berapa? Sekitar 15 yang datang banyak loh. Udah mulai mikir, nah 15 nih ngasihnya gimana gitu. Ya, ya nggak apa-apa. Apapun yang kita mau persembahkan harus dengan hati yang ikhlas, harus dengan sada yang kuat. Ya, semoga apapun yang diberikan itu akan berguna bagi para biku. Ya, nah itu harus kita tanamkan di dalam diri kita. Ya, jadi istilahnya apa? Jangan ada kemelekatan. Jangankan itu saya cerita yang nggak punya duit. Yang punya duit juga melekat. Jangan sayang. Pacak beli ini beli itu. Melekat. Nah, kemelekatan inilah kekotoran batin. Kemelekatan itu kekotoran batin. Melekat dengan apapun itu kekotoran batin. Ya. Melekat dengan anak. Emang anak bisa diikat terus? Enggak. Udah besar, dewasa, dia dekat dengan kawan. Lebih dewasa lagi dia menikah. Emang bisa kita ikat? Dia kan udah punya keluarga sendiri, tetap kita akan lepaskan. Masih dia menikah, masih bisa saling kunjung-kunjung. Ya. Selanjutnya apa? Kita meninggal, masih bisa lekat lagi dengan dia nggak? Nggak, benar ya? Ya. Sama dengan kita, misalnya melekat dengan organisasi. Aku paling senior, nggak bisa aku ini. Tetap aku harus di sini. Melekat nggak? Melekat. Habis periode kita, biarin yang lain belajar. Kalau butuh nasihat kita, silakan. Tapi ngapain kita harus bercokol di situ terus? Melekat nggak? Melekat. Hati-hati. Kalau terlalu melekat, lahirnya tetap di situ. Entah jadi kecoa, entah jadi apa. Benar nggak? Mau nggak? Nggak mau. Ya, nggak ada yang perlu kita lekati. Kita harus punya kesadaran. Semua itu anicca. Semua itu akan berubah. Semua itu akan kita tinggalkan. Apa yang tidak bisa lepas dari kita itu karma. Karma itu sama seperti bayangan tubuh kita yang mengikuti kita. Ya, walaupun ini pakai lampu, lihat bayangan saya tetap ada di dekat saya. Ya, kecuali lampunya kencang banget gitu. Benar ya? Kita nggak bisa menghindar dari karma kita. Maka selama hidup kita harus sebanyak mungkin kita lakukan karma baik. Jangan karma buruk, karma baik. Karena itulah yang akan kita bawa seterusnya. Ya, jadi mengikis kemelekatan ini dalam banget. Kalau selagi kita masih terikat itu berarti kita nggak bisa melepaskan dari kekotoran batin. Ya, termasuk berdana pada biku ini salah satu pelajaran yang kita peroleh dari mengikis kekotoran batin kita. Lah ini kan guru kita sudah mengajarkan kita dharma. Kok kita hitung-hitungan lagi sih? Ya kan gitu kan? Jadi apa yang memang kita mau danakan ya berdanalah, nggak usah pikir 2-3 kali. Tapi tetap memang harus pikir juga untuk hidup kita, benar ya? Ya, yang logis lah, yang logis gitu.
Ya, jangan kan kata ibu bebas ikhlas, nak kunjuk ke rumahku. Lah kamu tinggal di mana sekarang? Ya kan? Masuk akal sedikit, istilahnya kan gitu kan? Anak kunjuk kalau duit aku. Besok kamu mau makan apa? Ya kan pertanyaannya begitu. Ya, tetaplah kita harus rasional juga ya dengan apa yang kita miliki. Oke. Nah, apa saja persembahan yang bisa kita berikan? Ya, pertama itu jubah. Jubah itu ciwara. Ya, kalau sekarang jubah tuh lah banyak. Bante lemarinya banyak. Ya, Bante pesen kirim anaknya lah, ya belajar gitu. Ingat catatan, jangan takut bukan seumur hidup. Silakan ikut retret 3 bulan boleh. Ya, kalaupun 1 bulan silakan ikutlah. Entah cewek entah cowok. Jadi tahu oh belajar ini. Pagi-pagi bangun kebaktian, doa, baca. Ya, nah kalau Bu, aku udah bisa lah sebulan. Ikut retret kita ada Pak Baja. Pak Baja kan paling cuma berapa hari, nggak sampai seminggu malah. Zaman saya 3 minggu Pak Baja itu. Ya, zaman sekarang, nah cuma 4-5 hari. Alah kesebentarnya ya. Tapi sebentar aja, orang itu juga yang ikut saya cek. Ya, misalnya Pak Baja di sana, lihat lagi, mau itu lagi. Jadi orang yang sudah pernah ikut merasakan dia akan ngulang lagi. Yang belum itu masih ketakutan. Padahal enak banget. Makan di sedia ke wong, benar? Ya, semua sudah ada atur, enak banget sebenarnya. Jadi kalau sudah tahu enak, sebenarnya ikut aja gitu. Jadi ada Pak Baja, giliran dong kami, jangan yang sudah terus gitu. Malah kita ngomong begitu kan, supaya kita tahu bagaimana. Setelah kita ikut Pak Baja itu, kita jalani di keseharian kita yang bisa dengan kita. Yang bisa matching dengan kita jalanin. Jadi perlahan-lahan kita perbaiki diri gitu loh. Ya, oke, nah itu dari jubah. Terus kedua, makanan. Sebenarnya makanan ini bahasa palinya pindapata. Jadi pindapata yang dibawa itu sebenarnya untuk makanan. Yang wadah Bante itu. Ya. Cuma seringkali dimasukkan semua kan. Nah kasih obat masuk ke obat. Ini apapun. Sebenarnya pindapata hanya untuk makanan gitu. Ya ceritanya. Terus tempat tinggal. Ya, kalau kita sudah ada kuti kan. Ya, jadi nggak jadi masalah lagi karena sudah ada kuti. Kecuali kalau biku yang nanti perjalanan, ya makanya kan kadang ada wihara di tengah perjalanan itu sebenarnya untuk persembahan tempat tinggal sebenarnya. Ya, terus lanjut obat-obatan. Ya, seperti kita ketahui ini obat-obatan penting dong, ya kan? Selain makanan, ya obat-obatan bisa jadi obat batuk ya, obat luka bisa kita persembahkan. Ya, nah kabar baiknya kalau nggak salah ada paket ya, kalau nggak salah dari anak PPBD yang sudah buat. Kalau nggak mau repot, kalau mau repot silakan buat sendiri, dibuat sendiri aja atau mau kasih satu-satu silakan. Ya, tapi cek ya, jangan yang kadaluarsa. Karena kan bantainya juga nggak sakit-sakitan terus juga gitu ya. Oke. Ya. Lanjut. Ya, nih ini dia. Ini esensi pentingnya nih ya. Kita kan nggak galak rugi ya. Galak rugi enggak? Selalu tanya manfaatnya apa? Ya, di balik manfaat itu selalu ada ego, benar nggak? Nggak mau rugi ya. Kalau ngasih mesti imbalnya apa? Tapi ini bukan soal ego. Emang ini yang akan kita terima, yang secara otomatis kita akan terima, ya, entah di kehidupan ini atau kehidupan yang akan datang. Pertama, paras yang cantik. Jadi kalau yang cantik-cantik, ini kan cantik galau nih. Berarti di kehidupan lalu itu pernah berdana pada orang-orang suci. Kenapa saya ngomong di sini cantik-cantik semua? Banyak di luar sana yang hidungnya mengot, kupingnya ndak ada, mulutnya tak mano, benar kan? Sini kan sempurna semua. Saya lihat sekali lewat sempurna semua, ya. Jadi udah cantik, ganteng semua. Berarti pernah melakukan, ya ini, ya. Sehingga dapat paras seperti saat ini, ya. Terus kedua, suara merdu. Suaranya merdu dah. Ya, kalau suara merdu berarti itu juga tumpukan karma baik kita karena kita berdana kepada orang suci. Ada enggak orang suaranya yang enggak bagus? Aduh banyak. Nggak usah ngomong ya, marah kayak gitu. Ya, itu sebenarnya bermasalahnya di sana. Harus benar-benar lakukan dengan setulus hati. Oke lanjut. Terus Bu, suara merdu kan pacak diolah, pacak latihan vokal. Ya betul, tapi dasarnya sudah bagus, benar nggak? Tinggal diolah, namanya ngolah.
ya kan, dipoles-poles. Sama dengan make up. Bentuk muka sudah bagus kan, tinggal tambah warna kan, benar nggak? Yang putih dikasih merah-merah dikit, ya kan, gitu ya. Jadi dasarnya tuh sudah bagus. Lanjut kekuasaan, saya gambarin Shirley Canda punya kekuasaan, ya. Kenapa saya gambarkan beliau? Pertama, dia seorang wanita. Suaminya yang sebenarnya gubernur, benar nggak? Karena ada musibah, suaminya meninggal. Mesti ada peralihan kan? Mestinya wakil gubernur naik, benar nggak? Tapi kenapa orang nyari dia? Pertanyaan. Chinese pulau, benar nggak? Chinese itu kita kan, jujur aja dalam tanda kutip, diskriminatif itu sangat kencang. Sangat kencang, jangan ngomong belum turun ke lapangan berarti. Diskriminasi kita sangat kencang. Cewek, minoritas pula. Sulit nggak? Sangat sulit. Coba cek Ahok. Cek Ahok tuh. Bener nggak? Dia cowok. Keren dong. Itu aja dengan gimana upayanya nyuruh dia turun terus. Bener nggak? Segala macam cara. Tapi beliau, orang tahan datang minta mohon dia untuk menggantikan suaminya. Ada nggak karma baik dia di kehidupan lalu? Sangat tinggi. Bener nggak? Banyak loh yang lain, ya, mantan-mantan istri pejabat mau, makanya masuk DPR ya, nggak jadi itu jadi anggota DPR. Tapi beliau tuh diminta untuk menggantikan suaminya, padahal wakil gubernur ada. Berarti karma beliau itu luar biasa. Dan setelah menyadari itu, beliau benar-benar bekerja dengan baik. Benar ya? Sampai bagaimana pertumbuhan Maluku Utara itu mengalahkan pertumbuhan PDB nasional. Wah, kita bangga juga ya, luar biasa. Berarti dia, apapun karma lama dia terima, tapi dia tidak akan menyia-nyiakan untuk melakukan karma baik yang lebih besar lagi. Benar ya? Saya yakin gaji dia nggak pakai, benar ya? Ya, dia pakai untuk kemakmuran, karena dia sendiri udah kaya gitu. Ya. Jadi itu luar biasa, ada kekuasaan di dalamnya. Plus bawahnya banyak pengikut. Ya. Jadi ada kan? Ya. Bagaimana kita ngecek banyak pengikut? Kita buat kelompok. Saya pilih ketua kelompok. Yang di depan jadi ketua kelompok. Silakan mencari pengikut. Ada sih kok yang sedikit, benar nggak? Ada yang numpuk banyak. Nah, itu untuk mengecek secara instan. Ya, berarti karma kita, karma baik kita tuh kurang, sehingga orang yang ikut kita tuh sedikit gitu. Ini bisa datang sebanyak ini, saya hanya mikir paling cuma setengah penuh, karena banyak kondangan. Kemarin pemberkatan sampai 7 pasang. 7 pasang yang sampai giliran rame banget. Saya datang hadir lihat, waduh rame, kayak pasar. Saya mikir, pasti kondangan semua nih. Ini wajah-wajah kondangan semua nih. Mau kondangan nih. Bentar lagi ada kondangan Aipin ya, yang memang ini kan banyak kan. Saya pikir ya sudah enggak apa-apa, saya jalankan aja gitu ya, enjoy aja. Malah saya siap-siapin lagu. Kalau enggak kita sambil nari-nari dikit gitu ya, supaya agak gembira gitu kan. Ya saya terima aja, ternyata banyak juga, lumayan gitu. Berarti ada karma pengikut saya. Ya, kalau enggak kan, berhentilah Cek Dewi, ngomongnya cak itu juga. Pasti ada kilasan seperti itu. Terus kalau orang ada kilasan di pikiran dia, itu pertanda kita punya karma buruk sebenarnya. Tidak menanam karma baik sama dia gitu. Ya. Tapi kalau kita udah jangan weh, pasti ya. Kilasan itulah yang menjadi karma gitu, yang lewat di depan kita. Ya. Nah, jadi ini adalah manfaat berdana. Believe it or not, buktikan. Ya, buktikan. Selama ini kita berdana terus. Coba bandingkan dengan orang yang tidak berdana. Pernah nggak uji coba? Kalau saya selalu uji coba, ya. Kita berdana, orang nggak berdana. Tahun ke tahun berubah, dia lebih cepat tua, kita masih agak awet. Benar nggak ya agak awet? Ada kata agaknya itu, agak awet. Berarti dia udah awet, kita agak awet. Berarti tetap menua, benar nggak?
ya. Kalau mudanya kencang ya adalah garis-garis ini ya, ya namanya wajar gitu ya. Tapi kebahagiaan kita itu beda. Jadi yang memancar dari dalam tubuh kita, dari ke muka kita itu sebenarnya adalah karma baik yang kita lakukan. Kelihatan, ya, believe it or not, coba cek, ya. Sering-sering kamu ngamatin, oke, ya, oke, gitu, ya. Praktek itu sangat ini. Jadi orang jeli-jeli juga ya, kelihatan masih, ya. Oke, nah itu manfaat berdana. Nah kalau kita udah lihat manfaat berdana, apakah kita masih mikir-mikir? Orang berdananya mudah, tadi kan saya sudah ngomong, Rp2.000 aja cukup. Apa yang menyebabkan kita nggak mau berdana? Lah kita memberi nasihat aja udah berdana. Benar ya? Memberikan pendapat aja berdana. Ya. Jadi kita jangan picik, oh mesti uangnya tebel ratusan ribu semua. Oh enggak. Kalau ratusan ribu dia tidak ikhlas, atau dia memberikan itu dengan tujuan supaya dapat kehormatan, popularitas, itu beda gitu. Ya. Jadi harus kita benar-benar melihat inilah ya yang harus kita lakukan. Oke. Nah, ini dia ya. Pelepasan kemelekatan tadi apa saja? Di dalamnya adalah keserakahan. Ya, keserakahan ini berarti apa? Serakah. Intinya tidak mau lepas apapun yang punya tuh nggak mau. Malah mau ngambil lagi lebih banyak. Mudah ngecek keserakahan. Mau nggak tahu? Lihat dari cara ngambil makanan. Ya, kan kita selalu kan sediakan makanan. Duduk aja. Kalau dia ngambil banyak. Tapi cek nanti terakhirnya bagaimana? Apakah dia habis? Ya kan? Kalau dia habis memang butuhnya lapar. Tapi kalau nggak habis, nah serakah itu sisa keserakahan. Mudah ngeceknya. Gitu. Ya jadi lihatin aja. Nggak usah dimarahin. Oh isu, kau nih jangan makan. Nggak usah. Ya kan kita belajar Dharma. Kalau kita kenal, cukup apa? Ya kan kita ngomongnya. Oh cukup. Cukup berarti apa? Habisin ya. Standarnya habisin. Ya, supaya jangan disebut serakah. Oke. Terus kebencian. Nah kebencian ini halus banget, halus. Kadang-kadang kita nggak merasakan. Ya. Padahal orang itu nggak ngapa-ngapain, kita benci baik. Ya. Kadang-kadang omongannya itu sebenarnya biasa baik, tapi kok timbul rasa benci. Nah kalau ada kejadian seperti itu, Bapak Ibu percayalah, sudah pernah kita itu ketemu dia di kehidupan yang lalu. Ya. Padahal dia ngomong aman, orang lain aman, kok kita rasa benci sama dia. Ya. Pernah kita ketemu dengan dia. Sayangnya kita ini tidak punya mata ketiga, tidak bisa lihat. Tapi kita bisa cek dari feeling kita. Bisa cek dari feeling kita. Saat ini kenapa dia tuh? Oh, mungkin dia pernah jadi anak saya atau saya pernah jadi ibu dia. Ya kan? Dan kita pernah punya konflik. Gitu. Ya, jadi harus dideteksi. Nah, kalau kejadian seperti itu udah tahu, oh ini bawaan yang lalu. Saya sebenarnya nggak ada masalah sama dia, tapi benci aja sama dia. Oke, saya cukuplah ketemu di kehidupan lalu ya. Sekarang saya nggak mau buat lagi karma buruk. Selesai, putuskan. Ya, selesai gitu. Ya, jadi jangan dibuat lagi. Memangnya aku bencinian ya. Atau kadang-kadang begini, kita tuh baru ketemu langsung ngejudge. Ya kan? Padahal mungkin dia ngomong itu sebenarnya memang benar. Cari tahu dulu, putar. Mungkin benci di awal enggak apa-apa sih, tapi harus cari tahu benar nggak kata-kata dia. Ya, kalau memang benar, ya sudah, bisa minta maaf atau kalau gengsi maaf, sebutkan di dalam diri saya, aduh, sorry-nya nih, aku ngejudge kau salah, kau benar. Sudah, selanjutnya aku tidak akan benci kamu lagi. Buat komitmen di dalam diri kita, sudah selesai gitu. Ya, jadi kita potong ikatan karma buruknya itu, ya, dari kebenciannya itu tadi. Ini seringkali mertua sama menantu, ya, cerita-cerita dacin nih, cak itu kan, mertua, mantu, ya, mantu tidak pacak nurut, marah, ya, jadi menantunya benci, benar ya? Ya, nah ceritanya seperti itu. Tapi padahal sebenarnya mungkin benar, ngajari benar sama menantu, tapi menantu karena hidupnya nyantai di rumah mamanya sayang, jadi merasa dikekang, ya kan begitu kan cerita Dracin kan, ya. Jadi kebencian itu dibuat oleh diri kita sendiri kadang-kadang begitu.
Ya, jadi potong kebencian itu. Kalau enggak ketemu terus kita di kehidupan yang akan datang. Ya, benci, 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 tidak selesai-selesai. Kapan kita mau keluar dari lingkaran samsara? Kapan nih? Jutaan kali. Kalau pacak jutaan kali minus satu. Mana ya? Ngurangi kan sekali pertemuan. Ya. Oke, lanjut kegelapan batin. Nah, kegelapan batin ini seringkali dasarnya kebodohan. Kebodohan. Kebodohan itu adalah lawan dari kebijaksanaan. Ya. Kegelapan batin ini seringkali disebut gelap mato kadang. Ya, padahal sebenarnya tidak bijaksana. Ya, karena ketidakbijaksanaan ini membawa kita melakukan, berkata, bertindak yang salah. Ya, jadi pada saat kita marah, please jangan dekat-dekat orang, nyepilah. Kasih ruang dengan kita. Ya, kasih ruang dengan kita untuk menenangkan diri. Saat kita sudah bisa menenangkan diri, baru balik lagi ketemu. Banyak kasus kriminalitas itu berawal dari kemarahan tadi. Marah, tidak kasih ruang untuk menenangkan diri, langsung melakukan tindakan-tindakan di luar ya kebaikan lah. Entah tadi menampar, termasuk kepala sekolah tadi sebenarnya dia emosi banget kan, benar nggak? Sebenarnya kalau dia kasih ruang dengan diri dia, nih budak ini cak mano, kasih skors aja, bisa kan sebenarnya kan, benar nggak? Ya, tapi karena emosi tadi dia tidak kasih ruang. Jadi pada saat kita marah, mundurlah. Ya, mundurlah, kasih ruang dengan kita. Dinginkan temperatur panas kita. Baru kita bisa berpikir jernih. Ya, jadi kita baru bisa menentukan apa tindakan perkataan yang baik dan bijak untuk membuat dia sadar. Ya, jadi harus bisa bukan menahan emosi, menunda emosi kita, memberi ruang pada diri kita. Nah, disinilah mengapa Buddha Gautama mengajarkan kita bermeditasi. Meditasi itulah sebenarnya memberi ruang pada diri kita. Kita duduk sendiri, ya, di dalam lingkup kehidupan kita sendiri, benar ya? Ya, itulah yang diajarkan Buddha Gautama. Nah, kita umatnya, kenapa kita tidak mau mempraktekannya? Payah bu, tidak pacak duduk tenang, baru duduklah dipanggil. Ya, Guru Zen Thich Nhat Hanh almarhum sekarang mengajarkan kita bahwa meditasi itu tidak harus duduk diam, tapi bisa sambil ngerjakan itu juga bermeditasi. Pernahkah kita nyapu, taruh sapu, kita ambil alat pel, kemudian lupa di mana sapu tadi? Pernah enggak? Nah, pada saat itu terjadi berarti apa? Kesadaran kita tuh kurang. Ya. Jadi yang namanya multitasking, naruh, ngambek, itu sebenarnya kurang kewaspadaan kita, kita lupa mengingat ini taruh di sana dan saya ambil ini. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan, Bu? Aku seringan, Bu, lupa saya itu. Tidak usah ngomong itu, saya juga suka lupa. Jadi duduk tenang dulu, ngingetin. Taruh sana, ulangi lagi, jalan ke sana. Lihat, udah kate, rasanya di sini. Ulang lagi, salah. Ternyata bukan di situ. Cari lagi sana. Nah, pada saat kita trace balik itu, kita mengingatkan diri kita, aku tidak mindful. Benar ya? Tidak sadar. Naruh pena di mana, taunya di kuping. Kacamata yang sering saya itu, benar gak? Kacamata, taruh di mana? Padahal taruh di atas kepala, nyari di mana-mana. Itu tidak mindful. Nah, kalau kita ikuti meditasi itu, maka kita akan jauh lebih mindful. Waktu meletakkan kita sadar, waktu ini kita sadar, dan sebagainya. Ya, ayo ikut bermeditasi. Kalau di sini ada hari Selasa jam 7. Ya, itu udah mulai banyak kok yang dari luar agama kita juga ada ikut, ya. Jadi ada waktu luang silakan, kalau nggak ada waktu luang silakan di rumah masing-masing. Bu harus ngelipet kaki sakit, Bu lah kaki tua ini, duduk aja biasa, nggak apa-apa. Kalau memang orang sakit sambil berbaring juga bisa kok meditasi. Yang penting
pikirannya terarah. Jangan udah berbaring tidur, sudah selesai berarti. Ya, tapi kalau berbaring kita renungkan, diam, perhatikan ke nafas, itu meditasi walaupun posisinya tidur. Memang rentan tidur ya, Dak, ya. Tapi kalau kita bisa menjaga itu meditasi sudah. Gitu. Ya, jadi dari ajaran Buddha aja dia sudah ini loh jalan keluar kamu. Dia sudah memberikan jalan keluar semua. Ya, jadi yang namanya seperti ini, saat kita mindful, kita nyadarin, ngapa aku tidak berdana? Tadilah keluar duit 100.000, balik lagi ke keluar ke 25.000. Berarti apa? Ada keserakahan, ya, ada apa? Tidak boleh mestinya, ya, dak, ya. Nah, saat kita sadar itu berarti kita udah bisa memahami ada sesuatu yang terjadi di diri kita, gitu. Ya, udah lumayan, langkah bagusnya sudah ada. Oke, nah ini dia kita mencapai ke yang terakhir. Ini harus saya ulang-ulang terus. Kenapa? Seringkali kita ini tidak ngerti. Ya, kita menyampaikan dana, tapi dana yang bagaimana yang baik untuk kita, yang baik dan benar. Jadi bukan EYD yang baik dan benar ya, ejaan itu ya. Tapi ini juga berdana juga harus baik dan benar. Pertama itu ya disebut cetana sampada. Sebelum kita berdana, yang kita nyingok-nyingok kantong tadi, ya kan, yang nyingok kantong, sebelum berdana, terus saat kita berdana menyerahkan, dan selesai berdana syaratnya 3 kondisi itu. Harus hati kita, batin kita senang dan bahagia. Itu baru berdana yang baik dan benar. Kalau berdana pertama lah stres, duit kate. Saat berdana dah ikhlas. Sesudah berdana nyesel. Nah, ngapa kunjuk 100.000 tadi? Kurang duit ini balik jalan kaki. Tidak apa-apa nyampe juga kan. Jadi kalau nyesel itu berarti apa? Sudah salah di terakhir sesudah berdana dia tidak bahagia, benar ya? Jadi berdananya sudah salah. Ya, ingetin ya, sebelum, saat, dan sesudah berdana harus kita senang dan bahagia. Itu baru berdana yang benar. Ya, ingetin itu. Ya. Terus kedua, watu sampada. Watu sampada ini barang atau apapun yang kita akan serahkan itu harus yang bersih dalam tanda kutip. Kalau barang kita harus cek, benarkah barang ini barang yang baik, bermanfaat, ya. Terus cek kadaluarsa ya kalau sudah beli yang kemasan. Ya, kan harus baik, benar nggak? Ya, oh kadaluarsanya masih 2 tahun lagi, oh masih setahun lagi masih oke. Harus dicek. Jangan, saya sering ulangi, kita punya toko, itu nak hampir kadaluarsa, itu bela, kasihlah. Berarti kita itu sudah kotor, benar nggak? Udah kotor kan? Ada bisnis di balik dari dana kita. Ya, nah itu jangan lakukan. Sama seperti kita berdana tenaga. Saya mau nyerain bawa apa, bantu apa, tapi supaya aku dijingok uang. Nah itu juga sudah salah. Ya, udah tidak baik di dalamnya. Kalau memang mau bantu tenaga, pikiran, jangan hitung-hitungan dah. Ya, bantu ya bantu gitu. Semampu kita, bisanya kita itu. Silakan aja. Itu baru namanya bersih. Atau, nah kawan aku nitip dana, biarlah sekalian cak aku juga berdana. Nah itu juga kotor. Ya, kalaupun kita yang nyerahkan, jangan ada pikiran itu. Paham nggak? Jangan terlintas di pikiran kita seperti itu. Ya, kita memang mau dana atas nama dia, itu menyerahkan namanya. Tapi jangan, tidak apalah, wong pacak jinga aku. Nah itu yang tidak boleh buang. Ya. Nggak usah dipikirin ya kayak itu, kita dana aja. Orang lain mau menilai, nah dia berdana, padahal bukan, itu urusan orang. Paham ya? Jadi kita nggak bisa ngejudge orang, bukan ya, aku bukan berdana untuk aku, ini wong lain nitip. Nggak usah, malah ketahuan kebodohan kita, benar ya? Ngapain kita mau jelasin dia siapa gitu. Ya, serahkan aja. Enjoy aja maksudnya. Tuh. Ya, oke ya, jadi kita harus bijak di dalam mempersembahkan. Terus yang terakhir, ya, ini sebenarnya keyakinan kita, ya, Pugala Sampada. Setelah 1 dan 2, ya, yang kita harus terima itu berdana. Apapun yang kita serahkan, kita yakini bahwa itu akan bermanfaat. Selesai.
Ya, jadi jangan ada penyelesaian. Nah, aku ngasih obat itu, padahal Bante itu tidak sakit itu KGE cak mano ya. Jangan pernah mikir begitu. Udah selesai kamu ngasihkan, kan sebelumnya udah banyak pemikiran, benar nggak? Sudah banyak pertimbangan kan? Udah selesai, sudah selesai. Kasih obat batuk, Bante kan tidak batuk. Ya mungkin Bante kasih orang lain. Saat kita udah nyerahkan, itu udah putus, benar nggak? Sudah bukan urusan kita lagi. Bante mau ngasih, misalnya kita kasih snack-snack. Bante kan nggak banyak makan. Bante mau kasih sekolah minggu, itu kan urusan Bante, bukan urusan kita. Misalnya kamu lihat, snack kita ini lain dari orang lain. Saya mau kasih Bante, maunya Bante makan. Tapi Bante kan mungkin ada batasan makan. Begitu lihat lari ke sekolah minggu. Nah, ngapa punya aku, punya Bante jadi ini? Itu bukan urusan kita lagi. Bante mau ngasih siapapun, itu sudah milik Bante. Ya, jangan jadi kepo nih ya. Sama Bante ini aku punya, udah katanya ini, aku beli di Singapura ini, ngapa unjuk ke ini? Ya biarin loh, ikhlasnya Bante ngasih kok, ya kan? Nah kita udah ikhlas ngasih, jangan lagi diperpanjang urusan itu. Bante mau ngasih siapa juga silakan, dengan senang hati. Berarti apa? Panjang karma baik kita, benar ya? Ya sampai ke sana. Ya, jadi yang jelek-jelek, kilasan-kilasan yang muncul tuh buang, jangan lagi. Pokoknya aku udah ikhlas, aku nggak pikirin. Kagak ada lah wong kepo. Nih punya kau diinjak ke sekolah minggu, ada itu, ada seperti itu. Kamu, iya udah apa-apa, itu kan urusan Bante, selesai. Ya, nggak usah diperpanjang. Ya, kita nggak usah itu. Itu yang pemancing namanya, pemancing karma buruk. Ada itu pasti ada. Ya, apalagi kita kan saking bangganya barang ngomong betul. Dia inget juga kan nyingok nah katanya. Iya udah apa-apa lah sudah dikasih Bante, serah Bante ngasih. Kita bahagia baik kenapa? Bermanfaat kan untuk banyak orang. Ya. Nah, di yang bagian ini juga menunjukkan apa? Pada saat kita mau berdana, ya. Dana mana yang merupakan tanah yang subur? Nah, kalau kita nanam tanah subur yang mana? Ya. Bapak Ibu sekalian, berdana yang subur itu pada saat dana kita dinikmati oleh banyak makhluk. Ya, jadi hati-hati. Ada umat fans berat biku tersebut. Dia kasih ke biku tersebut. Ya, ya, oke, oke, bagus. Biku tersebut ceramah ke banyak tempat. Besar nggak karma baiknya? Besar, karena turunan dari bikunya. Tapi kalau bikunya, yang ini udah fanatik dengan bikunya. Bikunya fanatik pula, sayang kan itunya. Ya. Terus beliau tidak melakukan banyak karma baik. Karma baik kita tuh mandek, stuck di sana. Jadi kalau dana kita, kemudian dia manfaatin, dia lakukan banyak kebajikan, buahnya banyak. Itulah namanya ladang yang subur. Ya, jadi efeknya itu kan jadi multiplier, dirasakan banyak. Ya, makanya orang berebut-rebut kalau berdana, misalnya berdana apa ya sekolah, wihara. Kenapa? Umat yang datang aja banyak. Berarti karmanya. Selama bangunan itu masih ada dan dimanfaatkan, dana itu terus. Sama dengan kita deposito bunga terus dia. Daripada kita ketemu anak yang di simpang jalan atau di lampu merah, kita kasihan, kita kasih duit 500, selesai di dia, gitu loh. Bandingkan kena kita dana 500, tapi untuk yang ladang yang subur tadi, berbuah. Walaupun mungkin persentasenya itu urusan lah, kita tidak ngitung. Nah, pokoknya itu berdananya kencang. Ya, jadi kita udah mulai lebih bijak kan? Kita bisa menilai mana yang lebih banyak berputar. Bu, itu cak bisnis dah. Ya, jangan terlalu fanatik ngomong begitu jadi bisnis, susah dong. Ya kan? Kita harus bijak juga kan? Berarti kita bisa memilah dan memilih mana yang lebih tepat untuk kita berdana. Ya. Sekarang lahannya lagi terbuka di belakang. Lagi bangunan gedung sekolah itu perluasan wihara. Nggak usah itu. Ini ada Dhamma Vine. Ada bimbingan pranika. Bimbingan pranika mestinya di sini. Bergeser kan? Kenapa? Ruang kita terbatas. Yang bimbingan pranika pakai sekolah Manggala. Berarti apa? Ruangnya kita pun. Saya selalu ngomong, saya bingung. Waktu zaman saya dulu jadi ketua, ya
jumlah yang datang lebih kurang begitu. Gesernya sedikit kok cuma. Saya yakin banyak yang nggak hadir karena merasa nggak nyaman, ya kan? Maka kalau ada inisiatif membangun supaya ada tempat yang baru lagi, itu ide yang bagus. Supaya bisa menampung yang tadi yang tidak datang gitu. Dibuat lebih nyaman, ada space yang lebih besar kan luar biasa. Ya, jadi itu ladang yang sebelah itu ladang yang sempurna. Jangan pikir jumlah. Ya, semua kan kalau udah bisa ada dana apa, kirim aja berapa. Ya, mau pakai nama mau nggak ada urusan. Ada pertanyaan, Bu, berdana pakai nama sama berdana dengan tidak pakai nama, yang mana yang lebih baik? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Tergantung motivasi, tergantung motivasi. Ya, misal karena jumlahnya kecil malu, jadi NN. Ngapain? Kan saya sudah ngomong, dana itu tidak terikat kecil atau besar. Dana aja. Tulis nama nggak masalah sih. Nggak usah malu. Karena itu bukan persaingan. Dana itu bukan persaingan. Ya. Atau dananya sangat besar. Sombong, hati-hati. Sombong itu halus banget itu. Mengikis ini kita. Ya. Kau usah tulis aja nama. Nggak apa-apa. Ya. Itu yang kata saya. Kalau saya kan akunting ya. Kalau gitu, ini dana dari siapa nih? Ya kan? Untuk mengklarifikasi ini siapa? NNN semua, NN 1 sampai 100 kan bingung. Benar ya? Mana yang dana kamu kan nggak bisa. Kalau pakai nama kamu kan masih enak gitu. Ya. Jadi nggak usah terlalu fanatik. Kaget egonya. Ya itu sudah ego. Pada saat kita ngomong nanti egonya, ya kamu sudah punya ego berarti gitu. Ya. Jadi nggak usah apa adanya aja. Dikasih aja, kasih nama mau terserah silakan. Ya. Jadi kita jauh lebih bijak. Ya. Oke, itu cara berdana yang baik dan benar. Selesai. Oke, sampai di. Mau ke tepuk tangan dulu. Jadi saya harapkan setelah ulasan seperti ini kita tahu persis ya apa yang kita lakukan pada saat menjelang Katina. Ya. Kalau bisa kita seperti si nenek cerita tadi itu luar biasa. Jadi sadanya sangat kuat yang bisa mengalahkan angin yang kencang sehingga tetap aja itunya. Ya. Bu, bisa nggak Bu? Tadi kata Ibu, sada itu mempengaruhi lilin yang hidup dari yang nenek tadi, sehingga mengalahkan kencengnya itu. Percaya nggak? Percaya. Makanya orang punya, sekarang kan ada hipnoterapi, benar nggak? Hipnoterapi segala macam. Ya. Ada yang pernah ikut nggak? Kita pernah belajar, saya pernah belajar pranasakti, hipnoterapi, kebetulan adik saya yang ngajar. Waktu itu yang diajarkan apa? Alat untuk pengungkit sumur baja ada sepanjang ini. Ditaruh di antara dua batu bata. Disuruh kita patahkan hanya pakai koran digulung. Logikanya tidak masuk akal. Benar ya? Nggak masuk akal. Ini baja loh. Untuk ini kan kalau tidak kuat gimana bisa mompa? Ya kan? Baja di antara dua batu. Tapi dengan keyakinan kita yang kuat, ya, bahwa ini koran lebih kuat daripada baja yang ada. Baja itu sama seperti lempengan, barang yang halus, yang mudah dipatahkan. Itu dimasukkan di dalam pikiran kita. Kita menghipno pikiran kita sendiri. Saat siap, patah dia. Hah? Masa sih? Kadang kita nggak percaya kan? Ternyata kekuatan pikiran itu mempengaruhi. Yang saya lihat koran, saya lihat itu lebih kuat daripada baja. Baja yang ada, saya anggaplah kerupuk lah yang tipis. Ya kan? Jadi sehingga apa? Pada saat datang patah dia. Benar kejadiannya. Itu saya ikuti. Bisa saya patahkan. Pinter. Iya, karena hipno pikiran kita. Satu lagi, Cece saya juga ikut. Kita naik tangga, lampu bohlam yang untuk ayam tipis kan, kita naik ke atas, di bawah itu dia taruh, ya inilah seperti ini. Kita pikirkan, lampu bohlam ini ada lampu yang tidak setipis ini ya, maksudnya lampu yang tebal kuat yang tidak akan pecah walaupun dibanting dengan keras.
lepaskan. Twing, 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 tidak pecah dia. Tapi ada yang tidak punya keyakinan, pecah, pecah. Kenapa beda? Lampunya sama. Tapi begitu kekuatan pikiran kita, keyakinan kita yang kencang, terjadi. Itu. Nanti kalau ada kamu buktikan sendiri. Saya ngomong apa adanya. Benar tidak? Tidak percaya. Ya, tapi begitu ada, ternyata pikiran itu kuat. Makanya Buddha bilang, pikiran itu pelopor. Benar ya? Pikiran itulah yang membawa orang untuk menjadi apa. Pada saat keyakinan kita yang sangat kuat, terjadi dia. Ya, sama seperti nenek itu tadi. Keyakinan yang sangat kuat itu menyebabkan apa? Angin sekencang apapun tidak bisa mematikan api dia. Benar. Ya. Padahal yang di samping-samping semua itu kan banyak yang berdana malah para bangsawan, benar nggak? Ya. Tapi mereka nggak punya keyakinan yang kuat. Ya, oke ya. Jadi